Sorotan pertandingan pekan kedua Liga 1 2024-2025 adalah pertandingan antara Persita melawan Persija. Pertandingan itu diselenggarakan di Stadion Sultan Agung. Persija bertandang ke Stadion Sultan Agung dengan modal kemenangan 3-0 atas Barito Putra pada pekan pertama. Namun Persija tidak mampu meneruskan tren positif itu ketika berjumpa dengan Persita. Pada pertandingan itu, Persija langsung menurunkan kiper baru mereka, yaitu Carlos Eduardo, yang nampaknya pelan-pelan akan menggeser Andri Tani dari posisi kiper utama. Di lini belakang, Carlos Pena memasang bek kawakan syarat pengalaman asal Republik Ceko Ondrej Kudela. Ada juga duet wingback Rio Fahmi dan Firza Andika yang secara reguler selalu mengisi posisi wingback sejak musim lalu untuk membantu sektor penyerangan sayap Persija. Sedangkan untuk jenderal dan poros permainan, ada mantan pemain Persis Rio Matsumura yang perannya tidak tergantikan untuk mengatur serangan Persija. Dan di ujung tombak, Carlos Pena menempatkan striker kandidat top skor musim ini, yaitu Gustavo Almeida. Sedangkan Persita yang juga meraih kemenangan pada pekan pertama Liga 1 2024-2025 menurunkan kiper baru andalan mereka, yaitu Igor Rodriguez, yang meraih clean sheet pekan lalu ketika Persita mengalahkan PSIS di Stadion Moh Subroto. Di posisi pertahanan Persita dikomandoi oleh bek asal Uzbekistan Javlon Gusinov, dan untuk posisi penyerangan dimotori oleh Irsyad Maulana guna membongkar pertahanan Persija. Babak pertama berjalan agak seimbang, namun masih dalam kendali Persija, di mana duo wingback Firza Andika dan Rio Fahmi dengan leluasa membantu serangan Persija tanpa khawatir akan pertahanan Persija sendiri. Sang gelandang Rio Matsumura pun sering melepas tembakan dari luar kotak penalti karena penyerang Gustavo Almeida tidak bisa berbuat banyak pada pertandingan malam itu. Babak pertama menjadi pertunjukan dari kiper kedua tim, menunjukkan skill menjaga gawang, terutama untuk kiper Persita Igor Rodriguez. 45 menit berakhir dengan skor 0-0. Yang jadi pertanyaan adalah apakah pertahanan yang bagus atau sektor serangan yang tidak jalan. Di babak kedua, Carlos Pena, pelatih Macan Kemayoran, memasukkan Michael Gayos untuk menambah daya gedor serangan Persija dari lini tengah. Kehadiran Gayos mampu membuat serangan Persija lebih variatif. Karena masuknya Gayos pula membuat tugas Rio Matsumura menjadi lebih ringan dalam membongkar pertahanan pendekar Cisadane yang dipaksa tampil sangat dalam. Tim asuhan Fabio Lefundes itu dipaksa hanya mengandalkan Igor Rodriguez untuk mencegah Persija mencetak gol. Igor Rodriguez pun berjibaku menunjukkan skillnya dalam menghalau tembakan pemain Persija yang mengarah ke gawangnya, dan Igor Rodriguez pun berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan hingga pertandingan berakhir, dan membuat pertandingan berakhir dengan tanpa pemenang alias seri, dan merupakan hasil seri pertama untuk kedua tim. Dengan hasil itu, membuat Persija turun dari peringkat 3 ke peringkat 5 di klasemen, sementara untuk Persita, hasil imbang tidak berpengaruh pada posisi mereka yang tidak beranjak dari peringkat ke-7. Mencermati jalannya laga, dengan dominasi Persija dalam penguasaan bola, dengan begitu banyak peluang, tetapi tidak mampu mencetak satu gol pun, setidaknya ada dua sebab kemungkinan Persija gagal memanfaatkan semua peluang yang mereka miliki. Yang pertama adalah faktor dari kiper Persita Igor Rodriguez. Persija gagal mencetak satu gol dari semua peluang yang mereka miliki karena Igor Rodriguez. Kiper Persita menunjukkan kepiawaiannya dalam menjaga gawang Persita agar tidak kebobolan. Igor beberapa kali menepis tembakan dari Gayos dan Rio Matsumura. Igor menghalau dua tembakan tepat sasaran dari Gayos. Pelatih Persita Fabio Lefundes nampaknya musim ini akan selalu mengandalkan Igor di bawah mister gawang Persita. Igor yang pada pertandingan melawan PSIS tidak kebobolan, kini sudah mengemas 2 kali clean sheet dalam mengawal gawang Persita. Musim ini adalah musim perdana Igor bermain di Liga 1. Melihat posturnya yang terlihat ideal untuk posisi kiper merupakan suatu keberuntungan bagi Persita bisa memiliki Igor Rodriguez. Gawang Persita pasti akan sulit untuk dibobol jika Persita selalu memainkan Igor dalam pertandingan Liga 1 yang mereka jalani.
Sebab kedua, kenapa Persija dominan tapi tidak bisa mencetak gol ke gawang Persita, kemungkinan adalah dari faktor lapangan. Pertandingan Persita melawan Persija digelar di Stadion Sultan Agung. Terlihat jelas kualitas rumput yang tebal dan membuat aliran bola menjadi tidak bisa ditebak. Pada pertandingan pertama Persija digelar di Jakarta International Stadium, Persija bisa mencetak 3 gol karena walaupun terlihat belang-belang, namun sebenarnya permukaan lapangan JIS masih lebih baik dari lapangan di Stadion Sultan Agung. Bahkan Gustavo Almeida pun mencetak 3 gol, berbanding terbalik dengan performa Gustavo melawan Persita yang bahkan bisa dibilang tidak mampu menciptakan peluang untuk mengancam gawang Persita. Sekian video dari saya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan jangan lupa jika kamu suka pada video ini, tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya karena semua itu gratis.